Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B12. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer dengan judul Simulasi Antrian SPBU Manahan pada Shelter Pertalite. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Farid Najwan, dengan NIM 086. Kemudian Agus Trianggono dengan NIM 107, Ilham Nur Hidayat dengan NIM 112, A. Agil Maulana dengan NIM 135. Deskripsi sistem Exim. Pada tugas ini kami mengamati antrian SPBU Manahan yang dikhususkan pada jenis kendaraan roda 2 pada khusus bahan bakar Pertalite. Adapun proses dari sistem ini sendiri yaitu pelanggan masuk ke dalam antrian, kemudian dilayani dan keluar. Masalah yang terjadi pada antrian di sini yaitu variasi waktu pelayanan dan nominal pembayaran yang berbeda-beda pada setiap pelanggan. Model konseptual antrian. Pada antrian SPBU Manahan Pertalite ini terdapat entitas kendaraan roda 2 dengan sumber kedatangan yaitu acak. Dengan satu server saja pada dispenser Pertalite dengan disiplin antrian first in first out, yaitu pelanggan yang pertama kali datang dia juga yang pertama kali keluar. Untuk flowchart dari sistem antriannya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Data antrian. Pengamatan pada SPBU Manahan ini diambil 60 data. Data tersebut yaitu waktu kedatangan, mulai, dan selesai. Data antrian tadi kemudian diolah menjadi jarak antar kedatangan, waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem. Untuk data pengamatan sendiri dapat dilihat pada gambar di bagian slide dan hasil olah data dapat dilihat pada gambar di bagian bawah. Next. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan Excel, bagian olah data didapatkan minimal, maksimal, kelas, interval kelas, rata-rata, standar deviasi, dan lambda untuk setiap datanya. Data tersebut yaitu waktu tunggu, waktu pelayanan, waktu antar kedatangan, dan waktu dalam sistem. Untuk hasil olah data dapat dilihat pada slide. Hasil analisis distribusi. Dari hasil analisis menggunakan software EasyFit, ditemukan bahwa waktu antar kedatangan mengikuti distribusi inverse Gaussian, sedangkan waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem mengikuti distribusi gamma. Untuk grafik dari setiap data dapat dilihat pada gambar di bawah. Bahkan histogram yang didapatkan dari hasil olah data Excel. Tidak terdapat perbedaan dengan hasil olah EasyFit. EasyFit digunakan untuk melakukan cek ulang apakah data tersebut diolah dengan sesuai. Next yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah simulasi. Simulasi adalah operasi meniru sistem menggunakan model, meniru sistem nyata. Aplikasi yang digunakan pada simulasi pada tugas ini adalah aplikasi AniLogic dari AniLogic Company. Hasil simulasi terdapat 3 skenario. Skenario pertama dibuat menggambarkan skenario kondisi normal dengan jumlah dan waktu kedatangan sesuai dengan pengambilan data yang dilakukan. Modelnya dapat dilihat pada PPT, ada source, queue, SPBU, terus sync. Di sebelah kanan terdapat hasil dokumentasi hasil simulasinya. Terus pada tabel di kanannya adalah hasil data dari simulasi. Pada skenario kedua masih dengan model yang sama, namun terdapat perbedaan pada dilakukannya pengurangan waktu delay sebesar 10% atau nilai gamma 5,23, 02,60728,1. Terus sebelahnya masih sama adalah dokumentasi dari simulasinya. Di kanannya adalah tabel dari data hasil simulasi. Skenario ketiga yang perubahan yang dilakukan adalah penambahan server. Pada model terdapat cabang dengan penambahan server kedua. Pada di bawahnya terdapat dokumentasi hasil simulasi yang telah dilakukan. Terus di kanan
tabel yang berisikan data-data hasil dari simulasi yang dilakukan. Di sini berbeda dari sebelumnya, terdapat dua kopi data yang berbeda. Yang kiri adalah rata-rata untuk server pertama, yang kanan untuk server kedua. Selanjutnya analisis output, validasi untuk memastikan model memiliki kenyataan cukup akurat. Pada skenario menggunakan main compression antara simulasi dan aktual pada rata-rata waktu tunggu dalam sistem dan waktu pelayanan yang memiliki nilai E berstatus valid. Pada uji T, waktu tunggu nilai uji T dua sampel memiliki varian yang sama, waktu diperoleh dengan nilai hitung lebih kecil dari nilai T-table. Sama halnya dengan waktu dalam sistem dan waktu pelayanan. Memiliki nilai T hitung lebih tinggi daripada nilai T-table. Verifikasi untuk merepresentasikan kondisi nyata di SPBU Manahan, layanan pengisian pada BBM jenis Pertalite. Dalam sistem ini alur mulai dengan kedatangan kendaraan dan antrian. Setelah itu dilayani dan keluar dari SPBU dengan model matematis rata-rata waktu tunggu, rata-rata dalam sistem, dan rata-rata pelayanan tertampil dalam slide. Berdasarkan hasil perhitungan antara data aktual dan hasil simulasi menggunakan analogik, diperoleh nilai performa yang menunjukkan kedekatan hasil. Skenario pertama, pada kondisi normal SPBU Manahan, rata-rata waktu menunggu pelanggan adalah sebesar 95,52 detik. Kemudian rata-rata waktu dalam sistem pada skenario pertama didapatkan 129,21 detik. Kemudian rata-rata servis dapatkan 35,96 detik dengan tingkat utilisasi sebesar 85%. Yang mana menunjukkan bahwa server atau pompa pengisian cukup sibuk dan berada dalam beban kerja yang tinggi. Untuk skenario 2, yang mana kondisi pengurangan waktu pelayanan sebesar 10%. Rata-rata waktu menunggu didapatkan hasil 59,41 detik. Kemudian rata-rata waktu dalam sistem didapatkan 91,87 detik. Rata-rata service didapatkan 32,54 detik dengan tingkat utilisasi sebesar 79%. Yang berarti beban kerja server menjadi lebih ringan dibandingkan kondisi awal. Pengurangan waktu pelayanan terbukti memberikan dampak signifikan dalam mempercepat alur pelayanan dan mengurangi antrian. Untuk skenario 3, ditambahkan penambahan server kiri dan kanan, didapatkan waktu menunggu masing-masing 18,13 detik dan 17,74 detik. Kemudian rata-rata waktu dalam sistem 54,83 detik dan sisi kanan 54,43 detik. Untuk rata-rata servis didapatkan untuk sisi kiri 37,50 detik dan sisi kanan 36,60 detik dengan tingkat utilisasi masing-masing 46% dan 44%, menandakan bahwa beban kerja pada masing-masing server menjadi jauh lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa penambahan server sangat efektif dalam mengurangi waktu tunggu dan kepadatan antrian di SPBU. Untuk skenario terbaik adalah skenario 3, yaitu penerapan sistem waktu menunggu dari 95,50 detik pada kondisi normal menjadi hanya sekitar 18 detik pada masing-masing jalur kiri dan kanan. Selain itu, waktu total dalam sistem juga menurun drastis menjadi sekitar 54 detik, jauh lebih efisien dibandingkan dua skenario lainnya. Meskipun waktu pelayanan lebih sedikit, tingkat utilisasi server justru berkurang secara signifikan menjadi 44-46%, yang berarti sistem bekerja lebih ringan namun optimal dalam melayani pelanggan. Dengan demikian, penambahan server terbukti sebagai strategi paling efektif untuk meningkatkan efisiensi dan operasional dan mengurangi waktu antrian di SPBU Manahan. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama, pengamatan dilakukan di SPBU Manahan pada pengisian BBM jenis Pertalite dengan menggunakan antrian single channel, single phase dengan pendekatan pelayanan first in first out atau FIFO. Yang kedua, untuk mengetahui distribusi data, dilakukan pengujian menggunakan perangkat lunak QCFIT dan hasilnya menunjukkan bahwa data waktu pelayanan mengikuti distribusi gamma. Ketiga, tiga skenario dianalisis. Skenario pertama menggambarkan kondisi aktual SPBU Manahan. Skenario 2 mengurangi waktu pelayanan sebesar 10% dari kondisi awal. Skenario ketiga dilakukan perbaikan sistem melalui penambahan satu server dengan pembagian probabilitas antrian 0,5 untuk masing-masing jalur.
Untuk yang kesimpulan yang keempat, hasil uji t-test menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara output sistem simulasi dengan kondisi aktual. Dengan demikian, model simulasi yang dibangun dianggap valid dan layak digunakan untuk kesimpulan yang terakhir. Dari ketiga skenario tersebut, dapat disimpulkan bahwa skenario ketiga, yaitu dengan penambahan server, memberikan hasil paling efektif dalam menurunkan waktu tunggu dan waktu dalam sistem. Tingkat utilisasi juga menurun secara signifikan, menandakan sistem menjadi lebih efisien dan tidak terlalu terbebani. Kelompok B12, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.